Perkenalkan, nama saya Rikyaro Ubahari, NIM 212410103 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 2124 1010 3049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Farhan Rizal, NIM 2124 1010 3082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menerangkan tentang proyek kami yang bernama Toko Aksesoris Komputer. Di sini saya menggunakan using sistem, using NPG SQL, using configuration, using sistem data, dan nama space toko, dan abstrak namanya hardware, dan publik abstrak yang namanya HW, dan kelas RAM. Dan di sini ada kelas SSD, ada kelas SSD di bawah lagi. Dan di sini ada public overhead HW, dan saya juga akan menerangkan interface aksesoris yang nama publiknya public ACC dan kelasnya namanya monitor, dan ada namanya kelas casing, dan yang akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kembali ke atas dulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rigel tadi, pada proyek kami pada abstrak kelasnya memiliki kelas RAM dan SSD. Dan pada isi dari metodenya HW itu, pertama using NPG SQL connection di sini untuk mengkoneksikan program ini dengan database SQL-nya, PostgreSQL-nya. Lalu selanjutnya di sini ada try catch. Try catch-nya yang try itu kita koneksikan, koneksinya di open, lalu kita buat npg SQL comment dalam variabel cmd, lalu kita cmd.connection sama dengan variabel connection, kita koneksikan. Setelah itu di sini console.readline masukkan jumlah barang. Nah, di sini nanti pada terminalnya akan muncul tulisan masukkan jumlah barang yang user diminta untuk masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Pada variabel integer jumlah integer.parse. Nah, di sini yaitu variabel yang untuk inputnya user dengan readline. Lalu selanjutnya kita insert komennya, insert query dengan string insert query, insert into cart. Cart ini adalah tabel yang sudah dibuat pada database kita. Jadi tabelnya, kolomnya itu ada nama, jumlah, dan total harganya. Lainnya value-nya itu sesuai dari kelasnya itu RAM, maka di sini ada RAM 8 GB DDR4. Lalu ini jumlah variabel, maksudnya jumlah barangnya yang tadi diinginkan user yang ingin dibeli. Selanjutnya jumlah dikali harga per barangnya, per RAM-nya maksudnya. Lalu selanjutnya kita buat variabel npg SQL comment. New npg SQL comment itu berisi insert query dan juga koneksi ke database-nya. Selanjutnya kita execute dan koneksinya kita close. Selanjutnya pada catch exception ini
Ini jika terjadi error maka akan ditampilkan error message-nya. Lanjut ke SSD. Ya, pada SSD kurang lebih sama, namun di sini yang membedakan yaitu pada string insert query, yaitu namanya ganti dengan SSD 128 GB dan harga satuannya itu 290.000. Lanjut ke interface, kelas interface yang monitor. Nah, di sini juga sama, namanya membedakan juga harganya. Jadi yang monitor ini kita kasih harga 2.400.000 per barangnya. Yang terakhir yaitu kelas casing. Di sini harga per barangnya yaitu 475.000. Nah, jadi di sini kita isi, maksudnya metode-metode dari kelasnya abstrak dan interface itu kita isi sebuah proses input ke database, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya yang kelas UI akan dilanjutkan oleh Faruk. Suaranya nggak kedengaran, Bro. Baik, selanjutnya ialah kelas UI. Di kelas UI ini terdapat public void menu. Apabila kita ingin menampilkan tulisan seperti selamat datang menggunakan konsol WriteLine. Sama juga apabila kita ingin menambahkan menu seperti beli hardware, beli aksesoris, dan silakan pilih menu, kita juga menggunakan konsol WriteLine. Untuk inputan, kita menggunakan konsol WriteLine. Apabila user menginputkan jawaban 1, maka akan diarahkan ke menu HW. Dan apabila user menginputkan 2, maka akan diarahkan ke menu ACC. Selanjutnya ialah public void menu HW. Di sini sama seperti yang di atas, menggunakan konsol WriteLine untuk menuliskan atau menambahkan menu seperti beli RAM 8GB DDR4 atau beli SSD 120GB ataupun silakan pilih menu menggunakan konsol WriteLine. Dan apabila menginputkan data menggunakan konsol WriteLine. Apabila user menginputkan angka 1, maka akan diarahkan ke RAM HW, dan apabila user menginputkan 2, maka akan diarahkan ke ssd.hw. Selanjutnya public void menu ACC sama seperti yang di atas. Apabila kita ingin menambahkan menu menggunakan konsol WriteLine, dan apabila menambahkan input menggunakan konsol WriteLine. Dan apabila user menginputkan 1, maka akan diarahkan ke monitor.acc, dan apabila user menginputkan 2, maka akan diarahkan ke caching.acc. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada kelas program ini kita yaitu untuk dijalankan yang pertama, maksudnya kita memanggil kelas UI, lalu kita memanggil metodenya yaitu UI.menu. Nanti jika kita jalankan akan tampil di terminal yaitu menu awalnya. Bisa dilanjut untuk demonstrasinya. Baik, apabila kita menginputkan 1, maka akan diarahkan ke pilihan menu hardware. Dan di sini apabila kita memilih nomor 1, yaitu beli RAM 8GB DDR4, selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan jumlah barangnya. Kita tulis saja 1.
Nah, di sini akan muncul ke bagian database-nya. Di query card akan muncul RAM sebanyak satu buah dengan nama RAM 8 GB DDR4 dengan total 510.000. Dan apabila kita menginputkan 2, lalu kita seumpama ingin membeli monitor, maka inputkan angka 1 dengan jumlah 2, maka akan muncul monitor berjumlah 2 dengan total harga 4.800.000. Selanjutnya, apabila kita menginputkan menu aksesoris, kita ingin membeli aksesoris, misalnya membeli casing dengan jumlah 3, maka total dan jumlah barang yang akan dibeli akan tersimpan ke dalam tabel cart. Di sini terdapat nama yaitu casing, jumlahnya 3, totalnya 1.425.000. Ya, bisa dicukupkan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.